Jika kita lihat soal ujian nasional fisika di tahun 2014 yang lalu, paling tidak kita akan mendapati dua soal terkait materi besaran, satuan, dan vektor. Soal pertama terkait dengan alat ukur massa, sementara soal yang kedua terkait dengan vektor perpindahan. Mari kita bahas satu persatu soal-soal tersebut. Soal pertama tentang alat ukur massa. Dalam percobaan menentukan massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus, didapat data seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda yang diukur mempunyai massa. Nah, seperti halnya timbangan, neraca Ohaus adalah alat ukur massa. Hanya saja, kemampuan ukur alat ini tidak terlalu besar, sehingga neraca ini biasa digunakan untuk mengukur massa dari benda-benda yang tidak terlalu berat. Untuk membaca nilai yang ditunjukkan oleh neraca Ohaus, kita sebenarnya cukup menjumlahkan nilai dari ketiga lengan yang ditunjukkan oleh anting pemberat. Coba kalian perhatikan anting pemberat pada gambar di atas. Dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa anting pemberat di lengan atas menunjukkan angka 300 gram, anting pemberat di lengan tengah menunjukkan angka 70 gram, sementara anting pemberat di lengan bawah menunjukkan angka 5,4 gram. Sehingga, jika kita jumlahkan ketiga nilai tersebut, kita akan peroleh bahwa massa dari benda yang diukur adalah senilai dengan 375,4 gram. Soal kedua tentang vektor perpindahan. Sebuah benda bergerak ke timur sejauh 40 meter, lalu ke timur laut dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal sejauh 100 meter, lalu ke utara sejauh 100 meter. Besar perpindahan yang dilakukan benda adalah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menggambar arah mata angin dengan benar. Jika di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa membedakan mana arah barat, selatan, timur, dan utara, seharusnya menggambar arah mata angin juga merupakan hal yang mudah. Setelah menggambar arah mata angin, hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita perlu menafsirkan gerakan benda berdasarkan kalimat yang diberikan di dalam soal. Di sini saya contohkan satu buah titik sebagai titik mula-mula sebelum benda tersebut bergerak. Dari soal dikatakan sebuah benda bergerak ke timur sejauh 40 meter, tampak seperti gambar, lalu ke timur laut dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal sejauh 100 meter. Nah, karena 100 meter lebih besar dari 40 meter, maka ketika menggambar, pastikan juga untuk menggambar garis yang lebih panjang dari garis 40 meter. Kemudian benda bergerak ke utara sejauh 100 meter. Tampak seperti gambar. Gerakan dari benda tersebut hanya sampai di sini, jadi ini adalah titik akhirnya. Pertanyaan yang diajukan di dalam soal kali ini adalah perpindahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa arti perpindahan itu sendiri. Perpindahan adalah jarak terdekat dari titik awal dan titik akhir. Hal ini pernah kita pelajari di contoh-contoh soal tentang jarak dan perpindahan. Di sana kita belajar bahwa untuk menentukan jarak terdekat dari posisi awal dan akhir,
kita sebenarnya cukup menarik garis lurus, kemudian menghitung nilai garis lurus tersebut. Jika kalian memahami tentang teorema Pythagoras, soal ini akan menjadi lebih mudah, sebab kalian akan bisa melihat sebuah segitiga siku-siku dengan sangat baik dari gambar ini. Jika kalian belum memahami Pythagoras, sebaiknya kalian pelajari terlebih dahulu, sebab memahami teorema Pythagoras ini sangat penting sekali. Nilai perpindahan atau sisi miring dari segitiga tersebut hanya bisa diketahui jika kita mengetahui panjang sisi-sisi lain dari segitiga tersebut. Sebut saja panjang sisi A dan sisi B, atau boleh juga dengan sebutan lain jika Anda mau. Jika kita lihat panjang sisi A dan panjang sisi B, tentu kita sadar bahwa ternyata kita tidak mengetahui nilai keduanya. Di sisi A kita hanya tahu bahwa panjang sisi A adalah 40 meter ditambah garis C, sementara panjang sisi B adalah 100 meter ditambah garis D. Jadi, mau tidak mau, untuk bisa menerapkan teorema Pythagoras, kita harus mengetahui nilai garis C dan D terlebih dahulu. Jika kalian memahami tentang sinus dan kosinus, tentu kalian sadar bahwa panjang C dan D ini bisa kita tentukan dengan mudah. Cukup dengan menerapkan persamaan dasar dari sinus dan kosinus. Panjang garis D bisa kita tentukan dengan sinus 37 derajat, sehingga kita akan peroleh D senilai 60 meter, sementara panjang garis C bisa kita tentukan dengan menggunakan kosinus 37 derajat, sehingga kita peroleh garis C senilai 80 meter. Sekedar pengetahuan, sudut 37 derajat bisa dibilang merupakan sudut yang cukup istimewa, sebab angka sinus dan kosinusnya cukup bagus, yaitu 0,6 dan 0,8. Sudut ini sering muncul di soal-soal ujian nasional maupun SNMPTN Fisika, jadi sebaiknya Anda selalu ingat nilai sin dan cos dari sudut 37 ini. Kembali lagi dengan panjang sisi A dan sisi B, tentu sekarang kita bisa menghitung panjang sisi A dan sisi B dengan mudah. Panjang sisi A adalah 40 ditambah 80, yaitu 120 meter. Sementara panjang sisi B adalah 100 ditambah 60, yaitu 160 meter. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan peroleh bahwa nilai perpindahan sama dengan akar dari 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat, atau senilai dengan akar dari 40.000 atau senilai dengan 200. Jadi, meskipun benda tersebut bergerak ke sana kemari terlebih dahulu, ternyata benda tersebut hanya berpindah sejauh 200 meter saja dari posisi awal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bagikan jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe saluran ini.